وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain, Abdurrahman ibn Abdul Qari rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, ini kisah tentang sholat tarawih ya. Dikatakan tentu ini riwayat-riwayat semua ada footnote-nya, kalau yang pegang bukunya ya, kalau yang belum milikin buku bisa didapatkan di depan. Maka dia berkata, di zaman Umar bin Khattab ya, jadi khalifah, di masjid Nabi terpencarlah orang sholat di malam Ramadan. Ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat sendiri. Maka Umar bin Khattab pun keluar dan berkata, menurutku seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang satu imam, niscaya ini hal yang lebih baik. Dan ini tentunya diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih. Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran. Kemudian aku pun keluar di malam yang lain sementara orang-orang sholat di belakang imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan orang-orang yang tidur tidak ikut sholat pada saat itu tetapi menundanya hingga akhir malam lebih baik daripada dia ikut sholat. Maksudnya adalah orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada awal malam. Hadis ini sebagaimana saya katakan diriwayatkan Imam Bukhari. Dan sedikit saya ingin beratkan, banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang, mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini. Mereka mengatakan, Umar sendiri bilang, ni'ma bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang ini, gitu kan? Padahal di sini ulama hadis mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah. Ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah. Sebaik-baik bid'ah ini adalah perbuatan yang saya lakukan ini memang sholat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir Ramadan, gitu kan? Tapi Nabi SAW pernah berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah, gitu kan? Padahal sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan, karena beliau bukan mengarang-arang. Makanya di sini dinukil oleh Al-Hafidh ya, Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Ibnu Tin dan selainnya berkata, Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi SAW tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya sholat malam atas mereka. Jika Nabi SAW sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memilih hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat, maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi ini bukan bid'ah, dan ulama sepakat mengatakan orang kalau faham bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan nikmah bid'ah adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW. Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Kalau bid'ah yang mungkar yang dilarang adalah bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali.